Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di mana beliau berkata, qauluhu faman sarafa minha syai'an li ghairillah. Dzakara al-muallif rahimahullah taala jumlatan min anwa'il ibadah wa dzakara anna man sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Penulis, yaitu penulis matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan sejumlah bentuk ibadah dan beliau menyebutkan bahwa mengarahkan salah satu bentuk ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik dan kafir. Wastadalla biqaulillahi ta'ala, dan penulis berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian itu menyeru kepada sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah larangan untuk menyeru kepada selain Allah bersama dengan Allah. Jadi kalau ada orang berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah, maka ini sudah cukup untuk disebut kesyirikan. Apalagi berdoa murni hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kepada Allah sama sekali. Ini juga kesyirikan, lebih parah lagi. Wa biqaulihi wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang menyeru kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu bihi, yang tidak ada dalilnya atas sesuatu tersebut, dan memang tidak ada selain Allah yang ada dalil bahwa sesuatu selain Allah atau seseorang selain Allah itu boleh untuk kita arahkan ibadah kepadanya. Memang enggak ada dalil. Jadi ini untuk penekanan. Ini untuk penekanan. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi, barang siapa yang menyeru kepada selain Allah sesembahan yang lain yang tidak ada dalilnya atas sesembahan tersebut, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, maka hisabnya adalah di sisi Allah. yakni balasan atas kekufuran dan kesyirikan tersebut, yakni azabnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan di sisi Allah itu tidak hanya digunakan untuk balasan kebaikan. Balasan di sisi Allah itu juga, kalimat tersebut atau frase tersebut juga digunakan untuk azab dan hukuman. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan sukses, tidak akan beruntung. Taib. Jadi kalau kita melihat kepada dalil-dalil, maka ada dalil-dalil yang menyebutkan menggunakan ism atau menggunakan fi'il. Innahu la yuflihul kafirun. Innahu la yuflihul kafirun. Ini menggunakan fi'il. Sesungguhnya orang kafir tidak sukses, tidak akan beruntung. Menggunakan kata la yuflih. Tapi di dalil-dalil yang lain misalkan, maka kita melihat misalkan banyak juga yang menggunakan ism. Kalau menggunakan ism itu secara bahasa Arab itu menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang sudah permanen, yang tidak akan berubah. Kalau menggunakan fi'il secara balaghah dalam bahasa Arab, itu bisa jadi berubah. Misalkan yang menggunakan ism, misalkan di surat Al-Asr, wal asr. Itu apa lanjutannya? Innal insana lafi husrin, husrin ism. Maka manusia semuanya berada dalam kerugian, pakai ism. Kecuali, kemudian ayat berikutnya mengecualikan yang dikecualikan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tapi kita lihat di situ
menggunakan ism. Para ulama menjelaskan ya bahwa ini maksudnya adalah untuk mengesan, untuk memberikan pesan bahwa ini adalah sesuatu yang permanen, yang tidak akan berubah. Tapi kita lihat di dalil yang lain seperti contohnya ayat ini menggunakan fi'il. Ya. Jadi kalau sesuatu itu terkadang menggunakan ism, terkadang menggunakan fi'il, terkadang menggunakan sesuatu yang itu menunjukkan permanen, dan terkadang sesuatu menunjukkan sesuatu yang itu dinamik, yaitu pakai kata kerja. Ya. Maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan dalam seluruh kondisi, maka orang-orang kafir itu adalah merugi, tidak akan sukses dalam seluruh kondisi. Jadi ini bukan kontradiksi. Mengapa yang di situ pakai ism, mengapa di sini pakai fi'il? Ini bukan kontradiksi. Ini adalah yakni menunjukkan dalam seluruh situasi dan kondisi, maka tidak ada beruntungnya sama sekali ketika seseorang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhu dalalah minal ayah al-ula, sisi pendalilan dari ayat yang pertama adalah annallaha ta'ala akhbara annal masajida wa hiya mawadhi'us sujud atau a'dha'is sujud lillahi. Ayat pertama menunjukkan bahwa, mengabarkan bahwa seluruh masjid itu adalah milik Allah, yaitu tempat untuk sujud, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa rattaba 'ala dzalik qaulahu, kemudian konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan dengan firman-Nya, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian itu menyeru kepada sesuatu apapun, seseorang apapun selain Allah. Ai la ta'budu ma'ahu ghairah fatasjudulah, yakni jangan beribadah kepada selain Allah sehingga kalian itu kemudian sujud kepada sesuatu tersebut. Wa wajhu dalalah min al-ayati tsaniyah bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala bayyana anna man yad'u ma'allahi ilahan akhar fa innahu kafir. Adapun sisi pendalilan dari ayat yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia adalah kafir. Ya. Karena disebutkan di akhir innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan sukses, tidak akan beruntung. Maka ini menunjukkan bahwa bagian awal dari ayat itu berarti dihukumi dengan apa yang disebutkan di bagian akhir dari ayat tersebut, yaitu kekufuran. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah yang tidak ada dalilnya atas sesuatu selain Allah tersebut, maka balasannya adalah di sisi Rabb-nya. Tidak akan sukses orang kafir. Maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan perbuatan yang disebutkan di awal ayat adalah perbuatan kekufuran. Li'annahu qala innahu la yuflihul kafirun. Karena Allah berfirman tidak akan sukses orang-orang yang kafir. Wa fi qaulihi la burhana lahu bihi. Adapun dalam firman Allah la burhana lahu bihi, tidak ada dalil atas sesuatu selain Allah tersebut, isyara ila annahu la yumkinu an yakuna burhan ala ta'addudil alihah. Yani ini isyarat bahwa tidak mungkin ada dalil bahwa ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi sifah la burhana lahu bihi sifah kashifah mubayyinah lil amri wa laysat sifatan muqayyidah takhruju ma fihi burhan. Jadi la burhana lahu bihi, frasa tersebut itu adalah sifat yang menjelaskan duduk perkaranya, menjelaskan hakikat dari sesuatu selain Allah tersebut, bukan sifat yang membatasi sehingga nanti ada sesuatu, bisa jadi nanti ada sesuatu selain Allah yang ada dalilnya, bukan demikian. Jadi sifat dalam bahasa Arab ada sifat yang untuk menjelaskan, ada sifat yang untuk membatasi. Seperti misalkan kalimat yakni saya membeli kitab warna biru misalkan, itu sifat. Berarti mengeluarkan kitab yang warna merah, berarti tidak dibeli oleh anak, begitu ya. Itu sifat yang muqayyidah, sifat yang mengeluarkan sesuatu yang tidak memiliki sifat tersebut. Tapi sifat itu terkadang bermakna menjelaskan atau menekankan. Jadi la burhana lahu bihi di sini adalah sifat yang bertujuan untuk menekankan atau menjelaskan. Sehingga tidak ada sesuatu yang keluar dari situ. Tidak ada sesuatu selain Allah yang kemudian ada dalilnya bahwa itu boleh diibadahi selain Allah. Li'annahu la yumkinu an yakuna burhan ala anna ma'allahi ilahan akhar. Karena tidak mungkin ada dalil yang menunjukkan bahwa ada selain Allah sesembahan yang kemudian ada dalilnya bahwa itu boleh diibadahi. Baik.
Qauluhu fil hadis, kemudian perkataan penulis dalam hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Hadza syuru' minal muallif rahimahullahu taala fi adillati anwa'il ibadah allati dzakaraha fi qawlihi wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha mithal Islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a. Jadi penulis menyebutkan kaidah umum bahwa ibadah tidak boleh diarahkan kepada selain Allah, kemudian beliau menyebutkan perincian-perincian setelahnya. Yang pertama adalah disebutkan adalah doa. Fabada rahimahullah bi dzikril adillah ala doa wa sayati insyaallah tafsil adillatil Islam wal iman wal ihsan. Baik, ini bagian sini banyak pengulangan-pengulangan ya. Jadi ini sudah dijelaskan. Jadi kita lihat bahwa penulis membahas tentang dalil tentang doa dan nanti insyaallah akan membahas perincian tentang masalah Islam, iman dan ihsan. Wastadallal muallif rahimahullah bima yarwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ad-du'a mukhul ibadah. Penulis berdalil dengan sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Ini adalah hadis yang dhaif. Tapi ada hadis yang sahih yaitu ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Kalau hadis ad-du'a mukhul ibadah maka ini dhaif. Tapi kalau hadis ad-du'a huwal ibadah maka itu hadis yang sahih. Ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Jadi huwa di situ adalah dhamirus sya'an. Dalam bahasa Arab menunjukkan penekanan dan pembatasan. Seolah-olah berarti tidak ada selain ibadah kecuali doa. Menunjukkan bahwa doa adalah inti dari ibadah. Ini sama seperti al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Ya, ini seolah-olah menunjukkan bahwa manasik haji cuma wukuf di arafah. Tapi bukankah manasik haji tidak hanya wukuf di arafah? Betul tidak? Ada apa saja? Sa'i, taib. Jamar jumrah. Paling pertama dulu. Ihram. Ya, sebelum sa'i. Tawaf. Taib. Jangan tiba-tiba langsung sa'i, begitu ya jadi. Nah. Jadi kalau penuntut ilmu ketika menjawab harus terstruktur. Taib. Habis itu apa lagi? Mabit. Di mana? Di Mina, Muzdalifah. Taib. Nah. Jadi banyak sekali manasik haji, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Rincian manasik haji. Cuma Nabi Muhammad SAW bersabda, al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Itu menunjukkan bahwa itulah inti utama dari ibadah haji, yaitu wukuf di arafah. Nah sekarang, bukan berarti kemudian tidak ada rangkaian lain dalam manasik haji selain wukuf di arafah. Bukan berarti demikian. Sama seperti hadis tersebut, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Bukan berarti kemudian sholat bukan ibadah. Bukan berarti kemudian zakat bukan ibadah. Bukan. Tapi doa itu adalah intinya ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Sehingga ketika seseorang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya disebutkan di ayat dia telah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi disebut ya. Jadi telah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa adalah intinya ibadah. Jadi jangan sampai kita sholat, kita zakat, kita puasa, kemudian melakukan amalan ibadah yang lain, bisa jadi sudah haji, umroh misalkan, cuma berdoa kepada Allah jarang. Ya. Tidak boleh, harus yakni setiap saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan keselamatan kita dunia dan akhirat. Itu yang utama. Berdoa tentang akhirat kita, habis itu berdoa tentang dunia kita. Tidak masalah. Ya, jangan malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa jadi terlalu banyak mengandalkan kepada kemampuannya sendiri sehingga lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan dalil-dalil. Dalil-dalil menunjukkan bahwa kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan walaupun dalam sesuatu yang tampaknya sepele bagi kita. Tapi kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Meminta yakni pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Wastadalla kadzalika biqaulihi ta'ala. Kemudian penulis juga berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha dermawan. Memerintahkan makhluknya untuk berdoa, untuk minta kepada Allah. Astajib lakum. Sungguh aku akan menjawab kalian, menjawab doa kalian. Tidak harus dengan langsung saat itu juga, bisa jadi nanti jawaban dari doa tersebut sesuai dengan hikmah Allah. Kalau langsung dijawab saat itu juga, bisa jadi itu bahkan merupakan madarat bagi orang tersebut. Kalau langsung dijawab pada saat itu juga. Atau dijawab dengan sesuatu yang lain, bukan sesuatu yang didoakan. Karena itulah yang paling bermaslahat untuk orang tersebut. Atau dihindarkan dari suatu madarat. Keinginannya tidak diberikan memang, tetapi dihindarkan dari madarat. Yang harusnya kecelakaan, tapi alhamdulillah nggak jadi kecelakaan, misalkan. Atau itu disimpan untuk di akhirat, diberikan sebagai balasan di akhirat. Yang itu lebih-lebih lagi berarti. Karena sesuatu yang merupakan balasan di akhirat itu lebih tinggi, lebih utama sifatnya daripada balasan ketika di dunia. Ya, jadi hukum asalnya adalah balasan itu diberikan di akhirat. Kalau suatu balasan diberikan di dunia itu berarti balasan yang disegerakan. Ya, itu balasan yang disegerakan. Dan hukum asalnya yakni bagi orang yang dicintai oleh Allah, ketika ada hukuman atas dosa orang tersebut, hukum asalnya adalah itu sebaiknya disegerakan di dunia supaya apa? Tidak ada hukuman nanti di akhirat. Demikian seharusnya. Tetapi yang namanya manusia banyak terburu-buru. Ketika berdoa, kemudian tidak kunjung dikabulkan secara zahir, misalkan, tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, dia merasa tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, kemudian dia berhenti berdoa, atau protes kepada Allah, atau ya, kedepannya udah malas untuk berdoa. Ini adalah ujian bagi orang tersebut. Bisa jadi itu sudah dikabulkan, tapi dalam bentuk yang lain. Ya, dia minta untuk bisa diterima di kampus ini, tapi ternyata kalau dia kuliah di kampus itu madarat. Dia bisa jadi orang menyimpang karena nanti ketemu sama orang-orang yang menyimpang di situ, bisa jadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dia merasa bahwa ternyata dapatnya kampus lain misalkan. Dia merasa doanya tidak dikabulkan. Ini tidak boleh seperti ini. Harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus husnudzon kepada Allah. Jadi tidak boleh kemudian merasa bahwa yakni doa-doa itu kemudian sia-sia begitu ya, sehingga ketika satu doa tidak secara zahir dia merasa tidak dikabulkan oleh Allah, kemudian dia selanjutnya tidak kunjung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, berdoa kepada selain Allah kemudian dikabulkan, itu istidraj, itu ujian. Yani melakukan pesugihan, berdoa kepada selain Allah, minta kaya, minta rezeki kepada selain Allah, kemudian diberikan kekayaan, dikabulkan secara zahir itu. Ketika berdoa kepada berhala, kepada wali, atau kepada makam yang dikeramatkan, atau kepada pohon yang dikeramatkan, dia memberikan sesajen dan sebagainya. Dia minta kepada Baal, syaitan, namanya Baal. Yang banyak orang awam menyebutnya Baal, karena nggak tahu bahwa itu ain. Ya, disebutkan di Al-Quran, sudah dicari belum? Anda sudah ngasih PR ini sebelumnya, betul tidak? Sudah dicari, ada di Al-Quran. Nah, disebutkan di Al-Quran syaitan, namanya Baal. Orang-orang berdoa kepada Baal untuk minta kekayaan. Itu yang kemudian dilakukan oleh orang-orang satanik di zaman ini. Minta kepada Lucifer, kepada Baal, kepada Leviathan, kepada macam-macam namanya. Nggak perlu mungkin di situ, betul tidak? Baik. Jadi kita lihat di sini, terkadang sebagian orang berdoa kepada selain Allah kemudian dikabulkan. Itu berbahaya. Itu adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Kami akan berikan hukuman kepada mereka secara berangsur-angsur, secara sedikit demi sedikit, dari arah yang tidak diketahui. Itu yang namanya istidraj. Dibuat semakin lama semakin menyimpang. Sehingga tidak mereka sadari,
kemudian tidak ada waktu bagi mereka untuk bertaubat, kemudian meninggal dunia di atas kekufuran. Ini berbahaya. Ya, ini balasan, berarti balasannya ditangguhkan oleh Allah. Tadi kan hukum asalnya apa? Balasannya diberikan di dunia. Itu kalau Allah cinta kepada seseorang, balasannya langsung diberikan di dunia supaya dia sadar. Tapi kalau Allah kemudian murka kepada seseorang, balasannya ditunda. Kenikmatan dunia diberikan semua, balasannya ditunda di akhirat. Berbahaya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, aku akan menjawab doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, ya, selamanya dan dalam kondisi yang hina. Maka ini menunjukkan bahwa tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, apalagi dibarengi dengan berdoa kepada selain Allah, itu adalah perbuatan yang berbahaya. Itu termasuk al-kibr, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadallatil ayatul karimatu ala anna ad-du'a minal ibadah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa doa itu termasuk ibadah. Walaula dzalik ma sahha ayyuqal innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Kalau doa itu bukan ibadah, maka tidak mungkin Allah berfirman, sesungguhnya orang yang sombong dari ibadahku, setelah sebelumnya menyebut tentang doa. Jadi yang namanya ayat itu ketika dalam satu rangkaian, maka dia itu masih nyambung. Di bagian pertama Allah memerintahkan untuk berdoa. Di bagian kedua dari ayat yang sama, Allah berfirman, sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku. Itu menunjukkan berarti apa? Doa adalah ibadah. Doa termasuk ibadah. Faman da'a ghairallahi azza wa jalla bi syai'in la yaqdiru alaihi illallah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang menyeru kepada selain Allah untuk meminta sesuatu padahal sesuatu tersebut tidak mampu diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah musyrik kafir. Sawa'un kana al-mad'u hayyan aw mayitan. Baik orang yang diseru tersebut itu adalah makhluk hidup atau benda mati. Minta rizki, siapakah yang bisa memberikan rizki? Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan rizki. Maka minta rizki hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada Baal tadi, tidak boleh kepada kuburan wali, tidak boleh kepada pohon yang dikeramatkan, tidak boleh kepada air terjun yang dikeramatkan, tidak boleh kepada gunung Kawi misalkan, atau gunung yang lain, ya. Tidak boleh meminta kepada yakni sesuatu yang itu dikeramatkan, minta rizki. Tidak boleh. Kalau minta uang ke orang tua gimana? Itu bukan minta rizki. Ya, minta uang beda dengan minta rizki. Baik, minta uang untuk tujuan yang benar kepada orang tua kita, misalkan untuk keperluan kita sekolah, kuliah atau yang lain, ya, ini bagi yang belum punya penghasilan sendiri, maka itu tidak masalah. Itu bukan minta rizki, berbeda. Taib. Jadi ketika orang tua kita ngasih uang ke kita, maka itu bukan berarti orang tua kita memberikan rizki kepada kita, bukan. Memberikan uang, benar. Tapi rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rizki kepada orang tua kita dan kepada kita. Taib. Nah sekarang, jadi kaidahnya adalah ketika sesuatu tersebut yang bisa memberikannya, yang bisa mewujudkannya hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diminta kepada selain Allah. Baik itu masih hidup ataupun sudah mati. Jadi minta rizki kepada orang soleh misalkan, kepada ulama yang berilmu, tidak boleh, dia tidak mampu. Beliau tidak mampu untuk memberikan rizki. Rizki hanya diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarruk, minta keberkahan, ngalap berkah, mengharap keberkahan. Apakah bisa kita meminta keberkahan kepada sesuatu, misalkan mengusap makam yang dikeramatkan, mengusap pohon yang dikeramatkan, diusap oleh batu yang dikeramatkan, atau gunting kiswah Ka'bah, misalkan mengharap keberkahan? Keberkahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mintanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ketika ada orang berilmu, maka tidak boleh kita kemudian minta keringatnya. Habis itu air minum sisa orang yang berilmu, maka itu diperebutkan. Ya. Itu khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Air sisa wudhu Nabi SAW diperebutkan oleh para sahabat. Ini khusus hanya untuk Nabi SAW. Karena Abu Bakar adalah orang utama, orang yang paling utama dari umat Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW, yang paling utama adalah Abu Bakar. Tapi para sahabat tidak berebut untuk mengambil air sisa wudhunya Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali. Ya, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu adalah kebaikan, maka sungguh para sahabat akan melakukannya duluan, betul tidak? Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak dibegitukan oleh para sahabat, maka mengapa kemudian kita melakukan hal tersebut kepada seorang ulama di zaman ini misalkan? Atau ulama di zaman sebelumnya, tapi sekarang berarti kita melakukannya ke makamnya misalkan. Tidak boleh, ini adalah kesyirikan. Bahkan sebagian kelompok, seperti misalkan sebagian dari Syiah, itu mengambil, memperebutkan, mohon maaf, kotoran dari ulama yang mereka keramatkan. Kotorannya. Apa yang dimaksud kotoran? Ini bukan tisu kemudian bukan. Feses, kalau mau antum biar jelas. Tinja, diusap. Coba gak usah dibayangkan. Jadi alhamdulillah ala nikmatil islami was sunnah. Taib. Maka ini tidak boleh minta keberkahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta keberkahan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki misalkan meyakini bahwa dengan memajang foto ulama di restoran miliknya misalkan, itu akan membuat restorannya rame. Foto ulama dipajang. Pernah menemui yang seperti ini? Ya. Atau mengharapkan rezekinya lancar, bukannya berdoa kepada Allah, datang kepada orang pintar katanya padahal orang jahil. Ya, datang kepada orang jahil kemudian diberikan ajian-ajian, kemudian apa? Kalau supaya daganganmu ini, makananmu ini, dia misalkan jual makanan, itu supaya laris, maka di kuahnya itu diludahin. Oh, masya Allah ya. Jadi kita makan itu ada campuran ludah dari penjualnya. Baik, itu diyakini bisa membuat jadi lancar usahanya. Bisa jadi itu dikabulkan oleh Allah dalam rangka istidraj. Bisa jadi berbahaya. Baik, jadi kaidahnya adalah meminta sesuatu yang itu tidak mungkin dilakukan oleh selain Allah, tidak boleh kita minta kepada selain Allah. Tapi kalau sesuatu tersebut bisa dilakukan oleh selain Allah, seperti minta tolong belikan kitab misalkan, bisa dilakukan oleh manusia. Maka boleh kita minta pertolongan kepada manusia yang masih hidup. Karena kalau sudah mati maka ya Syekh, ana tolong minta belikan kitab, apa namanya? Itu sudah meninggal dunia, gimana caranya? Ya, itu di luar akal logika tentunya. Nah, sekarang ini kaidahnya. Berarti sesuatu yang itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah hanya kepada Allah. Minta keberkahan, minta rizki, apalagi? Contohnya misalkan minta perlindungan. Ya, minta perlindungan. Perlindungan itu hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani maksudnya perlindungan dari seluruh mara bahaya secara mutlak. Kalau perlindungan dari suatu mara bahaya secara khusus, antum lagi dikejar anjing, habis itu antum ketemu kawan antum, afwan ini tolong gimana caranya, Anda sedang dikejar anjing, dia minta pertolongan kepada kawannya, maka ini bisa, karena itu masih bisa dilakukan oleh manusia. Tapi kalau minta pertolongan dan minta perlindungan dari seluruh mara bahaya secara mutlak, ini hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang dia khawatir disantet, kemudian dia minta pertolongan kepada orang jahil, orang pintar, tapi disebut orang pintar tapi sebenarnya orang jahil. Dia minta pertolongan dari santet kepada santet yang lain. Minta pertolongan dijauhkan dari jin kepada jin yang lain.
Itu bisa jadi jin yang mau menyerang dan jin yang minta tolong itu sudah sepakat itu. Antum serang dikit nanti biar dia semakin minta kepada pihak sini. Begitu ya. Ini paketnya belum premium berarti antum bayarnya harus lebih lagi karena masih ada serangan kan? Digitukan. Jadi masih yang belum masih yang free. trial. Ada begituan juga di dunia para dukun itu ya. Jadi minta perlindungan dari segala mara bahaya secara mutlak. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta supaya kehidupannya itu kehidupan yang berkah, kehidupan yang mudah misalkan. Tidak masalah, minta kepada Allah. Jangan minta kepada orang jahil tadi, atau kepada jin, atau kepada yang lain. Taib. Wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaihi mithla ayyaqul ya fulan at'imni. Barang siapa yang minta kepada orang yang masih hidup dengan sesuatu yang masih bisa dia lakukan. Contohnya misalkan dia berkata, wahai fulan, berikan makanan kepadaku. Ya fulan iskini, berikan minuman kepadaku. Fala syai'a fi, maka ini tidak masalah. Kecuali kalau ini konteksnya adalah ngemis, ya nggak boleh. Ini maksudnya adalah minta tolong ambilkan makanan, minta tolong ambilkan minuman, misalkan kepada pelayannya misalkan, atau kepada kawannya. Tidak masalah ini. Karena dia minta tolong kepada orang lain yang itu masih bisa dilakukan oleh orang tersebut. Jadi bercandaan ketika kecil, bercandaan ketika kecil, kalau kamu ada apa-apa, sebut nama saya 3 kali. Itu kira-kira gimana? Orangnya sudah nggak ada, jauh misalkan ya. Tapi kalau kamu ada apa-apa, sebut nama saya 3 kali. Ada seperti itu? Bercandaan ketika kecil? Atau cuma masa kecilan ya? Mencurigakan nih berarti ya, kawan-kawan Anda masa kecil ya. Antum ada? Nggak ada antum? Yang lain? Ada ya. Taib. Jangan membuat Anda kemudian merenung pulang dari kajian, kenapa cuma Anda gini ya? Sebut nama Anda 3 kali, itu nggak boleh itu. Ya, itu adalah kesyirikan, kekufuran. Makanya kita harus menjaga anak-anak kita dari yang namanya bercandaan seperti itu, atau dari asupan-asupan yang itu bertentangan dengan tauhid. Ya, bertentangan dengan tauhid. Seperti misalkan di media-media misalkan. Apalagi yang jelas-jelas kekufuran dan kesyirikan. Monyet bisa pergi ke neraka, kemudian ada misalkan film, ada monyet bisa pergi ke neraka, habis itu bisa mencoret-coret menghilangkan lembaran-lembaran catatan di situ, habis itu pergi ke dewa, habis itu bunuh dewa, habis itu macam-macam. Antum tahu kan apa yang dimaksud oleh anak? Ada monyet, ada babinya juga. Ini bertentangan dengan tauhid. Ya, tidak boleh seperti itu. Yani anak kita, keluarga kita harus dijaga. Sedikit lagi. Ya, 2 baris. Wa man da'a mayyitan aw ghaiban bimithli hadza fa innahu musyrik. Barang siapa yang meminta orang mati atau orang masih hidup tapi ghaib. Masih hidup tapi jauh, kayak tadi sebut nama anak 3 kali tapi dia jauh. Kalau minta tolong tapi orangnya masih di situ, kemudian dia nyebut nama 3 kali karena enggak dengar-dengar, ya itu enggak masalah. Asalkan minta tolongnya masih dalam perkara yang masih mampu dilakukan manusia. Minta tolong sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Misalkan apa? Menggugurkan dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Apakah ulama, orang soleh, ahli ilmu bisa mengampuni dosa kita? Bisa menebus dosa kita? Apakah antum misalkan kalau melakukan prosedur tertentu, tulis dosanya di sebuah kertas, surat tebusan dosa, habis itu nanti ya berbayar juga bisa jadi, atau gratis, apapun itu terserah. Apakah ini bisa menggugurkan dosa orang tersebut? Tidak bisa. Ini berarti dia sudah minta sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah kepada makhluk, kepada manusia, kepada ahli ilmu, kepada pendetanya. Kesyirikan, syirkun akbar. Banyak contohnya kalau kita mau lihat. Betul tidak? Di surat tebusan dosa itu syirik akbar dalam masalah ini.
Tadi sudah mengharap berkah, minta rizki kepada jadi pesugihan, itu kesyirikan itu. Semuanya masuk dalam satu kaidah yang sama. Minta sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, mintanya tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik orang tersebut masih hidup atau benda mati atau orangnya sudah meninggal, tapi sesuatu tersebut hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dia minta kepada selain Allah. Ini adalah kesyirikan, kekufuran. Jadi ini kita belajar suatu kaidah. Kaidah tentang kesyirikan. Mana yang disebut syirik? Ini penting sekali. Ini kaidah yang kita udah mulai masuk ke perincian. Tidak hanya kaidah umum, yaitu apa? Arahkan ibadah hanya kepada Allah. Kita harus mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Ini umum. Kita sudah masuk kepada kaidah yang merupakan perincian di sini. Ini penting. Inilah inti dari pelajaran tauhid uluhiyah. Kita mempelajari rincian-rincian seperti ini. Tapi kan kaidah barusan walaupun kaidah yang sudah rinci, tapi ada perinciannya lagi, ada contoh-contohnya lagi, betul tidak? Nah, kita tahu semakin banyak contoh-contoh di situ semakin bagus. Tadi kita sudah mencontohkan apa? Minta rizki kepada selain Allah, kesyirikan. Kemudian minta keberkahan kepada selain Allah, kesyirikan. Apa lagi tadi? Minta pertolongan dan pelindungan kepada selain Allah. Pelindungan dari santet, pelindungan yang dari mara bahaya secara umum, itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Mintanya kepada selain Allah, kesyirikan. Kemudian minta dosa-dosanya diampuni, ditebus, dihilangkan, dihapuskan kepada selain Allah, kesyirikan. Ya. Sebagian itu kan kalau surat tebusan dosa mungkin di agama yang lain. Kalau di dalam ada sebagian firqah di dalam Islam, yakni mereka mengatakan mereka adalah kaum muslimin. Tapi kemudian mereka mengatakan kalau antum punya dosa, antum pegang pundaknya syekh dari belakang. Habis itu nanti ada orang megang pundaknya lagi di belakangnya lagi, jadi kayak main kereta-keretaan itu, bisa bayangkan ya. Ya, sehingga nanti dosa-dosa orang yang berada di ular-ularan itu di situ ditanggung semua oleh syekhnya. Ajib ya nih, masya Allah ya, masya Allah ya. Dosa sendiri aja bisa jadi nggak bisa dia tanggung, apalagi dosa orang lain, betul tidak? Ini kesyirikan berbahaya. Jadi maksudnya apa? Dosa orang lain itu bisa dihapuskan, ya, ditanggung oleh syekhnya. Kekufuran, kesyirikan, berbahaya. Itu sebagian di thariqah sufiyah seperti itu. Tarekat sufi. Ya, sebagian ada yang seperti itu. Taib. Fa innahu musyrik li'anna al-mayyit awil ghaib la yumkinu ay yakuma bimithli hadza fadu'ahu iyyahu yadullu ala annahu ya'taqidu anna lahu tasarrufan fil kauni fayakunu bidzalika musyrikan. Jadi orang yang sudah mati atau orang yang sudah orang yang jauh, kalau dia masih minta sesuatu, padahal sesuatu tersebut hanya bisa dilakukan oleh Allah, tapi kalau dia masih minta kepada sesuatu selain Allah tersebut, atau seseorang selain Allah, itu berarti dia menganggap, dia meyakini bahwa sesuatu yang dia minta itu punya tasarruf fil kaun, punya kemampuan di alam semesta ini, punya keramat, punya istilahnya, punya sesuatu, yakni kemampuan untuk mengabulkan hal tersebut. Ketika orang datang ke pesugihan misalkan, ke suatu gunung misalkan, dia meyakini bahwa yang mau dia datangi, pohon yang dikeramatkan atau batu yang dikeramatkan atau kuburan yang dikeramatkan, dia meyakini bahwa dia sesuatu tersebut bisa menjawab doanya, betul tidak? Bisa menjawab apa yang dia butuhkan, apa yang dia minta. Ketika dia datang ke orang pinter, yakni orang jahil, meminta supaya dilindungi dari santet tertentu misalkan atau sihir tertentu, dia merasa bahwa jin yang dia datangi atau orang pintar yang dia datangi bisa melakukan hal tersebut, bisa memiliki kemampuan tasarruf, kemampuan mengatur dan menguasai sesuatu di alam semesta ini. Ini tauhid rububiyah plus tauhid uluhiyah plus tauhid asma wa sifat, bergabung semuanya dalam satu perbuatan, berbahaya. Ya. Jadi kita harus meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala kita minta perlindungan kepadanya. Kita minta rezeki hanya kepada Allah, kita minta keberkahan hanya kepada Allah, ya, kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Perincian-perincian berikutnya dalam masalah tauhid uluhiyah ini. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.